Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Hygiene Industri kelas ke-35C izin memaparkan kasus terkait ledakan di Beirut, Lebanon tahun 2020. Kelompok kami beranggotakan Andika Fajar, Indah Bila Salwa Cikal, saya sendiri Andini Maulani Putri, dan Fahdli Rashid. Kejadian ledakan ini terjadi di pelabuhan di ibu kota Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020 pukul 6:07 sore waktu setempat. Akibatnya, menewaskan 80 orang dan 4.000 lainnya mengalami luka-luka. Dan ternyata, terdapat 2.750 ton amonium nitrat yang tersimpan di gudang pelabuhan sejak tahun 2013. Amonium nitrat ini didapat dari kapal Rusia yang melakukan pelayaran di perairan Beirut yang kemudian dihentikan karena kendala teknis pada September 2013, sehingga bahan kimia tersebut disimpan di dalam gudang pelabuhan. Karena pelaksanaan prosedur ketiga dalam hal penyimpanan bahan kimia berbahaya tidak sesuai standar, maka terjadilah ledakan besar yang menimbulkan kerugian setara 220 triliun rupiah. Amonium nitrat sendiri berbentuk padatan putih seperti kristal yang biasa digunakan di dalam pupuk dan bahan peledak. Bahan kimia ini bersifat reaktif dan dapat bereaksi sendiri ketika terjadi perubahan suhu, tekanan, gesekan, atau kontak dengan uap lembab. Dan apabila terbakar akan menghasilkan gas toksik yang mengandung nitrogen oksida dan gas amonia. Selanjutnya adalah implementasi Arab untuk kasus Beirut yang dimulai dengan strategi antisipasi. Yang pertama, menurut gambaran umumnya, terdapat 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di gudang pelabuhan Beirut. Dan yang kedua, menurut aliran prosesnya, ketika menerima energi panas, molekul dalam amonium nitrat menjadi tidak stabil. Reaksi ini menghasilkan produk berupa gas yang terdiri dari N2O, NO2, dan H2O. Karena sebagian besar produk berupa gas, maka terjadi peningkatan tekanan secara tiba-tiba dan menimbulkan ledakan. Dan yang ketiga, menurut desain tempatnya berupa indoor, yaitu gudang. Yang keempat, menurut bahan baku yang disimpan yaitu amonium nitrat. Menurut hasil produknya, amonium nitrat digunakan untuk campuran pupuk dan bahan peledak. Dan yang terakhir, menurut penyimpanannya, amonium nitrat ini disimpan di dalam gedung yang merupakan gudang di pelabuhan Beirut. Pembahasan selanjutnya itu ada rekognisi. Rekognisi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dan lebih komprehensif dengan menggunakan suatu metode yang sistematis sehingga menghasilkan suatu hasil yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Pada tahap rekognisi, kita biasanya melakukan pengukuran untuk mendapatkan informasi tentang konsentrasi, dosis, ukuran atau partikel, jenis, kandungan atau struktur serta sifat. Selanjutnya itu ada tujuan rekognisi. Tujuan rekognisi adalah untuk mengetahui karakteristik suatu bahaya secara detail, sifat yang tadi saya sebutkan, dan mengetahui sumber bahaya dan area yang berisiko, mengetahui proses kerja yang berisiko, dan mengetahui pekerja yang berisiko. Apabila di tahapan antisipasi kita hanya memprediksi bahaya, maka di tahap rekognisi ini kita sudah harus mengetahui detail terkait dengan bahaya serta risiko yang ada. Nah, pada kasus ledakan Beirut, saya menggunakan metode JSA, Job Safety Analysis. JSA merupakan suatu cara mengidentifikasi bahaya pada suatu lingkungan kerja sekaligus upaya pengendalian dan penanggulangan guna mencegah kecelakaan yang ditimbulkan kecelakaan akibat kerja.
Nah, di sini ada tabel JSA. Di sini ada yang pertama, urutan kerja mengangkut amonium nitrat, potensi bahayanya, bahaya ergonomi, dan upaya pengendaliannya. Kita sebagai ahli ketiga menyediakan hand truck untuk mencegah terjadinya gesekan amonium nitrat yang rawan meledak. Karena seperti yang kita tahu, amonium nitrat ini mudah meledak atau rawan meledak gitu teman-teman. Selanjutnya yang kedua itu ada menyimpan amonium nitrat. Selanjutnya itu ada potensi bahayanya itu kebakaran dan juga ada meledak. Dan upaya pengendaliannya, kita membuat SOP terkait penyimpanan amonium nitrat, menyediakan tabung pemadam kebakaran, menyediakan pintu darurat dan jalur evakuasi, dan terakhir ini ada menyediakan alat P3K. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai evaluasi. Evaluasi merupakan suatu tahap penilaian di lingkungan kerja atau tempat kerja yang dilakukan dengan pengukuran, pengambilan sampel, dan analisis di laboratorium secara kuantitatif dan terinci, serta membandingkan hasil pengukuran tingkat bahaya dengan standar yang berlaku. Tujuan dari evaluasi ini diantaranya yaitu yang pertama mengetahui tingkat risiko, yang kedua mengetahui besar pajanan pada pekerja, yang ketiga memenuhi peraturan atau legal aspek, yang keempat mengevaluasi program pengendalian yang sudah dilaksanakan, yang selanjutnya memastikan apakah suatu area aman untuk dimasuki pekerja, dan yang terakhir yaitu mengetahui jenis dan besaran hazard secara lebih spesifik. Selanjutnya adalah evaluasi kasus ledakan di Pelabuhan Beirut, Lebanon yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020. Yang pertama adalah melakukan pengukuran pH amonium nitrat selama penyimpanan dengan menggunakan pH meter. Yang kedua, penyimpanan amonium nitrat harus benar, yaitu disimpan di gudang tersendiri dan tidak dicampur dengan bahan baku lain yang mudah terbakar. Lalu pintu dilapisi plat baja dan kuncinya dilindungi dengan kotak pelindung yang dibuat dari plat baja. Kemudian melakukan pengawasan di pos pemantau atau pemasangan CCTV. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pengendalian. Yang pertama, engineering control. Yang pertama, lengkapi tempat penyimpanan dengan pengatur suhu dan ventilasi yang baik agar suhu ruangan dapat terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan amonium nitrat tidak dapat disimpan di atas temperatur 54 derajat Celcius atau setara dengan 130 derajat Fahrenheit. Yang kedua, memasang detektor untuk mendeteksi adanya percikan api atau adanya kebakaran. Detektor terbagi atas detektor asap, detektor panas, dan detektor api. Yang ketiga, menyediakan apar, dan pada penyimpanan dalam jumlah yang lebih besar harus dilengkapi dengan fire hydrant system. Pengendalian yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu melalui administrative control. Yang pertama, penyediaan Material Safety Data Sheets atau MSDS, yaitu lembar informasi berisikan sifat dari bahan berbahaya, jenis bahayanya, cara penanganan, dan tindakan khususnya seperti apa. Kemudian yang kedua, lakukan pelabelan pada wadah bahan kimia. Label ini berisikan identifikasi bahaya, tanda bahaya, dan artinya, uraian risiko, penanggulangan, serta pencegahannya. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia minimal 6 bulan sekali. Yang keempat, melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi minimal 2 tahun sekali. Selanjutnya, melaporkan setiap perubahan baik dari bahan, kualitas, proses, dan modifikasi instalasi. Yang keenam, mempekerjakan petugas K3 kimia. Dan yang terakhir, memberikan rambu-rambu peringatan di sekitar tempat penyimpanan.
Selanjutnya yaitu alat pelindung diri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kontak langsung dengan amonium nitrat yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di lingkungan yang rentan terpapar oleh amonium nitrat. Jenis pelindung diri yang biasa digunakan adalah sarung tangan, sepatu boot, masker dan pelindung wajah atau kacamata pelindung. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih banyak.